Pada Selasa 24 Maret 2026, pria yang memblokir Selat Hormuz mengancam di X. Alireza Tangsiri, seorang laksamana muda Garda Revolusi Iran yang pernah menyatakan akan mengejar Amerika Serikat hingga Teluk Meksiko. Ia menulis bahwa kapal yang melewati selat itu harus berkoordinasi dengan otoritas maritim Iran. 48 jam kemudian, Israel mengumumkan bahwa dia telah dinetralkan. Tetapi kisah tentang apa yang terjadi dalam 48 jam itu dan minggu-minggu sebelumnya, ini lebih besar dari satu operasi. Dalam beberapa bulan terakhir, Iran membangun apa yang disebut banyak analis sebagai benteng. Bunker di pegunungan pesisir, peluncur rudal masuk terowongan, ratusan kapal cepat bersenjata, serta persenjataan yang menjangkau setiap meter selat paling strategis di dunia. Lalu lintas kapal turun 97%. 40.000 pelaut terjebak di laut. Harga minyak naik ke $126 per barrel. Seluruh dunia menunggu untuk melihat apakah ada yang bisa membuka jalur itu kembali. Amerika Serikat datang dengan kemampuan yang tidak diperhitungkan Iran. Dalam video ini kami akan menunjukkan apa yang dibangun, apa yang digunakan untuk menghancurkan, dan mengapa tindakan Amerika Serikat di sini menunjukkan kemampuan militernya yang belum pernah dilihat dunia selama beberapa dekade. Tapi ada sesuatu yang lebih. Ketika video ini selesai, Anda akan melihat konflik geopolitik dengan cara yang berbeda. Karena apa yang terjadi di sini bukan hanya tentang Iran. Ini tentang sebuah penemuan yang tidak akan dilupakan oleh rezim manapun di dunia. Untuk memahami apa yang harus dihadapi Amerika Serikat, Anda harus terlebih dahulu memahami apa yang telah dibangun oleh Iran. Selama bertahun-tahun, Teheran telah menjadikan pesisir Selat Hormuz sebagai salah satu wilayah paling termiliterisasi di dunia. Itu bukan kebetulan. Selat ini hanya memiliki lebar 34 km di titik tersempitnya. Semua kapal yang hendak keluar Teluk Persia wajib melewati koridor ini. Dan Iran sangat menyadari nilainya. Rezim itu membangun pertahanan dengan 4 lapisan saling tumpang tindih. Lapisan pertama adalah rudal, bukan peluncur konvensional di posisi tetap yang bisa diidentifikasi oleh satelit manapun. Iran memasang baterai rudal anti kapal di dalam bunker yang digali langsung di pegunungan pesisir. Peluncur-peluncurnya berada di dalam terowongan, lalu dibuka, menembak, dan kembali bersembunyi di dalam batuan. Rudal Nor, Kader, dan Abu Mahdi yang ditakuti dapat menjangkau seluruh selat dengan jangkauan 20 hingga lebih dari 600 km. Kapal dapat diserang sebelum masuk, saat melintas, atau setelah keluar dari selat. Tapi Iran tidak berhenti sampai di situ. Lapisan kedua adalah yang disebut armada nyamuk. Ratusan kapal cepat dan lincah, bersenjata rudal, torpedo, serta bahan peledak dirancang khusus untuk perairan dangkal dan banyak pulau di Teluk Persia. Masing-masing menyerang dan menghilang sebelum kapal perang bisa merespons. Dengan ratusan kapal beroperasi secara bersamaan, masalahnya menjadi hampir mustahil untuk diatasi. Lapisan ketiga adalah ranjau dan drone. Iran menanam ranjau laut di selat itu dengan perkiraan persenjataan sekitar 5 hingga 6.000 unit dari berbagai jenis. Drone kamikaze turut melengkapi gambaran itu. Beberapa disamarkan sebagai perahu nelayan biasa mendekati target tanpa terdeteksi. Sebuah drone menabrak kapal tanker minyak di awal Maret. Seorang pelaut India tewas. Lapisan keempat tidak terlihat, tapi sama efektifnya dengan yang lain. Iran mengaktifkan gangguan GPS besar-besaran di wilayah itu. Dalam waktu kurang dari 24 jam, lebih dari 1.000 kapal melaporkan kehilangan atau gangguan sinyal. Para kapten melihat ke sistem navigasi dan melihat posisi yang mustahil. Kapal-kapal ada di darat, di atas bandara, informasi yang tidak ada. Di selat selebar 34 km, berlayar tanpa GPS seperti berlayar buta. Seorang perwira navigasi melaporkan kepada Bloomberg bahwa dia menyeberangi Teluk Oman hanya dengan panduan radar,
sementara dia melihat melalui jendela kanan terminal Fujairah terbakar di Cakrawala dan jet tempur melintas dengan kecepatan tinggi di atas kapal. Namun, Iran masih punya lapisan kelima yang tidak menembak sama sekali dan mungkin paling efektif. Coba tebak. Bukan misilnya, bukan ranjau, bukan drone. Saat konflik pecah, perusahaan asuransi maritim terbesar dunia yang menanggung 90% kapal di lautan membatalkan perlindungan risiko perang di Selat Hormuz. Tidak ada pemilik kapal di dunia yang akan mengirimkan kapal tanpa asuransi. Selat itu akhirnya menutup dengan sendirinya. Iran belajar bahwa untuk menutup koridor minyak terbesar di dunia, terkadang cukup hanya dengan menelpon ke London. Hasilnya langsung terasa. Sebelum perang, lebih dari 130 kapal melintasi selat itu setiap hari. Pada Maret 2026, jumlahnya hampir nol. Hanya 21 kapal yang melintas sepanjang bulan. Bayangkan, pelabuhan terbesar dunia ditutup, lalu dibuka kembali hanya untuk menerima satu kapal tiap 1,5 hari. Sekitar 3.200 kapal terjebak menunggu di kedua sisi. Bersama mereka hingga 40.000 pelaut. Seorang pelaut muda asal India dalam perjalanan pertamanya terjebak di kapal di lepas pantai Irak, kekurangan air, dan melihat Cakrawala diterangi kebakaran di kejauhan. Dia bilang ke pers bahwa dia tidak akan kembali melaut setelah apa yang dialaminya. Itu adalah perjalanan pertamanya dan dia hanya ingin pulang. Sementara itu dunia menanggung biayanya. Harga minyak naik dari 73 ke 126 dolar per barel. Jepang mulai memberlakukan penjatahan energi. Di SPBU Amerika Serikat, harga bensin naik 30% dalam kurang dari 3 minggu. Iran telah membangun benteng, dan mereka percaya tidak ada yang bisa menjatuhkannya. Namun, Amerika Serikat sudah menyiapkan jawabannya dan menyerang lapis demi lapis. Lapisan pertama yang harus dihancurkan adalah yang tersulit, bunker-bunker rudal. Menghancurkan peluncur konvensional cukup mudah. Identifikasi posisi, luncurkan bom berpemandu, dan target hilang. Tapi peluncur milik Iran berada di dalam terowongan yang digali di batuan padat di dalam pegunungan pesisir. Bom biasa tidak bisa menembus ke dalam sana. Rudal jelajah tidak memiliki daya tembus yang cukup. Amerika Serikat butuh hal baru dan mereka sudah punya. Pada tanggal 17 Maret 2026, pembom B-1B Lancer lepas landas dari pangkalan udara RAF Fairford di Inggris. Mereka menempuh 8.500 km melintasi Atlantik dan Mediterania, mengisi bahan bakar di udara. Dan mereka menjatuhkan dalam operasi yang sudah dikonfirmasi bom GBU-72 langsung di pintu masuk bunker Iran di pesisir Selat Hormuz. GBU-72 bukanlah bom biasa, beratnya 5.000 pon, lebih dari 2 ton. Tapi beratnya hanya sebagian dari ceritanya. Bom ini membawa hulu ledak penembus, dikombinasikan dengan sistem panduan GPS dan navigasi inersial yang memungkinkan bom ini dijatuhkan dari jarak yang aman. Meski begitu, bom ini mampu menyerang target dengan presisi, menembus lebih dari 30 meter tanah padat dan hampir 7 meter beton sebelum meledak. Ketika meledak, ledakannya terjadi di dalam sana. Bunker itu tidak lagi melindungi apapun. Itu berubah menjadi jebakan. Dan bom ini berbeda dari bom-bom lain yang ada di persenjataan Amerika. Bom-bom lainnya hanya bisa dibawa oleh pembom siluman B-2 Spirit. Sedangkan GBU-72 bisa dijatuhkan oleh B-1B Lancer yang dapat membawa hingga 12 bom dalam satu misi. Kita sedang membicarakan 12 bom yang mampu menghancurkan bunker bawah tanah. Semuanya dibawa oleh satu pesawat yang lepas landas dari Inggris. Selain menghancurkan peluncur, CENTCOM, Komando Pusat Pasukan Amerika, juga menyerang radar dan sistem intelijen yang mengarahkan rudal-rudal Iran. Laksamana Brad Cooper, komandan komando tersebut, mengonfirmasi. Amerika Serikat tidak hanya menghancurkan senjatanya saja. Mereka menghancurkan mata yang mengawasi kapal, otak yang menghitung lintasan, dan saraf yang mengirimkan perintah penembakan. Seluruh sistem dibuat buta.
Namun, bunker-bunker itu hanya sebagian masalahnya. Kapal cepat tetap beroperasi. Di sini salah satu kisah paling tak terduga konflik ini dimulai. Izinkan saya memperkenalkan A-10 Thunderbolt II dijuluki Warthog atau babi hutan, pesawat serang tahun 1970-an yang dibuat untuk menghancurkan tank Soviet di Eropa. Tua dan lambat, Pentagon telah selama puluhan tahun berusaha memensiunkan pesawat ini. Namun, ada satu hal yang A-10 lakukan lebih baik dari pesawat lain manapun. Terbang rendah, lambat, dan memuntahkan. Sejumlah besar daya tembak ke sasaran-sasaran kecil yang tersebar. Sangat cocok untuk memburu ratusan kapal cepat Iran di selat selebar 34 km. Jenderal Dan Kane, Kepala Staf Gabungan, mengonfirmasi A-10 Warthog memburu dan menghancurkan kapal serang cepat di selat itu. Meriam GAU-8 Avenger miliknya berukuran 30 mm dan dapat menembakkan 3.900 peluru per menit, sangat menghancurkan kapal Iran. Lebih dari 120 kapal Iran dihancurkan atau rusak dalam operasi di selat itu, dengan A-10 menjadi salah satu platform utama yang bertanggung jawab. Utisnya, pesawat yang 3 kali hendak dipensiunkan Pentagon justru menjalankan tugas sesuai rancangan, meski kini melawan musuh berbeda dari tujuan awal. Tapi masih ada satu masalah yang tersisa. Drone Shahed. Solusi untuk masalah itu datang dari tempat tak terduga. Iran telah memasok drone Shahed ke Rusia untuk menyerang Ukraina. Ukraina telah menembak jatuh lebih dari 44.000 drone tersebut selama 4 tahun perang. Tidak ada seorang pun di dunia yang memiliki lebih banyak pengalaman dalam menghancurkan Shahed selain orang Ukraina. Saat negara-negara Teluk diserang drone yang sama, respons pun tak terhindarkan. 201 spesialis Ukraina tiba dan tersebar di 5 negara Teluk dengan interseptor yang dikembangkan di medan perang. Harga alat interseptor berkisar 800 hingga 3.000 dolar. Satu rudal Patriot untuk menembak jatuh Shahed yang sama bisa berharga hingga 13 juta. Zelensky menyebut negara-negara Teluk telah memakai lebih dari 800 rudal Patriot dalam hanya 3 hari konflik. Orang-orang Ukraina menawarkan solusi yang jauh lebih murah dan sama efektifnya. Negara yang sedang coba dihancurkan oleh Rusia, sekutu Iran, kini justru melindungi sekutu Amerika Serikat di Teluk Persia dengan teknologi yang dikembangkan untuk bertahan dari serangan yang didukung oleh Iran sendiri. Dan itulah hasilnya hingga akhir Maret. Lebih dari 9.000 target Iran dihancurkan. Lebih dari 140 kapal Angkatan Laut Iran rusak atau tenggelam. Laksamana Brad Cooper menyebut ini sebagai penghancuran Angkatan Laut terbesar dalam 3 minggu sejak Perang Dunia Kedua. Beberapa hari kemudian, pada tanggal 22 Maret, Trump mengeluarkan ultimatum. Jika Iran tidak membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran. Iran membalas dengan mengancam akan menghancurkan seluruh infrastruktur energi Amerika dan Israel di wilayah tersebut. Batas waktu mendekat dan beberapa jam sebelum habis, Trump mengumumkan pembicaraan produktif serta memperpanjang batas waktu 5 hari lagi. Iran secara terbuka membantah adanya negosiasi, namun di balik layar, proposal Amerika berisi 15 poin telah disampaikan melalui Pakistan. Pada tanggal 25 Maret, Iran secara resmi menolak dan menuntut, di antara syarat lainnya, pengakuan internasional atas kedaulatan Iran atas Selat Hormuz. Pada 26 Maret, cerita kembali ke awal. Ingat pria yang membuka video ini? Ali Reza Tangsiri, laksamana muda yang telah membangun dan memimpin seluruh sistem ini, yang telah memposting ancaman di X 2 hari sebelumnya, yang telah mengatakan akan mengejar Amerika Serikat hingga ke Teluk Meksiko. Israel mengumumkan bahwa dia telah dinetralkan di Bandar Abbas, kota pelabuhan di selatan Iran, tempat seluruh blokade itu dikendalikan. Benteng itu sudah dihancurkan, begitu pula pembangunnya.
Namun kisah ini belum berakhir. Iran telah kehilangan peluncur, kapal, dan komandan angkatan laut, tapi masih punya rudal, drone, serta ranjau di selat itu. Pembersihan ranjau itu, bahkan jika kerjasama penuh terwujud, yang sampai sekarang pun belum ada, akan memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan. Ada paralel sejarah untuk situasi ini. Pada tahun 1988, Amerika Serikat menanggapi provokasi Iran dengan operasi Praying Mantis, keterlibatan Angkatan Laut Amerika terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Dalam kurang dari 8 jam, mereka menghancurkan platform minyak, menenggelamkan fregat dan kapal kecil. Setelah itu, Iran tetap diam di Teluk hampir 2 dekade. Pada tahun 2026, Amerika Serikat telah menghancurkan jauh lebih banyak hanya dalam 3 minggu, meski kepentingannya sangat bertolak belakang. Tak heran pernyataan kedua pihak membingungkan banyak orang. Iran mengatakan satu hal, Amerika Serikat mengatakan hal lain. Sulit mengetahui siapa yang menang, siapa yang mengalah, atau apakah benar sedang ada kesepakatan. Tapi ada satu aturan sederhana untuk menepis semua hiruk-pikuk ini. Abaikan apa yang para pemimpin katakan, perhatikan apa yang mereka lakukan. Mari kita lihat Iran. Dia mungkin masih belum membuka selat dan secara terbuka menyangkal adanya negosiasi apapun, tapi mengizinkan 8 kapal tanker lewat sebagai isyarat baik. Menteri Luar Negeri Iran mengakui bahwa pesan-pesan sedang dipertukarkan dengan Washington melalui perantara, dan Trump memperpanjang tenggat waktu selama 10 hari lagi dengan mengutip dalam kata-katanya sendiri permintaan dari pemerintah Iran. Silakan simpulkan sendiri. Sebelum video ini menutup sebuah selat tampak seperti sesuatu dari abad lain, membutuhkan armada besar, bertahun-tahun perencanaan, dan perang terbuka. Sekarang Anda tahu, cukup dengan ranjau, drone, dan keputusan perusahaan asuransi di London. Membuka kembali selat itu butuh lebih dari sekedar menang pertempuran. Itu adalah penemuan yang tak akan dilupakan oleh rezim manapun di dunia. Inilah alasan mengapa peristiwa di Hormuz sangat penting, melampaui Iran. Saya ingin tahu pendapat Anda. Menurut Anda, Iran akan mengalah dan buka selat itu? Tulis di bawah ini apa pendapat Anda tentang hal itu. Dan jika video ini membantu Anda memahami lebih baik apa yang sedang terjadi, bagikan kepada seseorang yang juga ingin tahu. Belum berlangganan? Saatnya bergabung, masih banyak konten menarik menanti. Sampai jumpa di video berikutnya.